Karena saya panggil di sini, saya hanya untuk tidak mau marwah TNI dirusak hanya oleh sidang ini. Makanya saya datang pakai pakaian dinas. Biarpun saya sudah purna, karena pada saat saya melaksanakan dinas, saya juga ikut penyelesaian di dalam penyelesaian pengadaan barang dan kotor awis. Baik. Bukan jabatan, tapi PPK. Kemudian PPK merintah, kemudian keluarlah sprintnya tetap dari Kasal. Jadi sprint adalah Kasal. Jadi memerintahkan membentuk tim KPM itu adalah sprint Kasal. Tapi secara proses pengadaan semua ada di pengendalian PPK untuk proses pengadaan. Di Papara meminta untuk segera diselesaikan ke Orjen, pada saat itu ke Orjen TNI, dan Orjen TNI langsung ke Otmilti Jakarta. Otmilti Jakarta kemudian memberikan saran hukum kepada Papara, salah satunya adalah menghentikan penyidikan. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ini saksi fakta ya, fakta besar ya. Baik, identitas lengkap saudara, kartu identitas. Baik, silakan. Nama Sujat Miko ya, untuk pangkat Marskal Muda ya. Baik, lahir di Bandung 20 Agustus tahun 64, betul ya. Jenis kelamin laki-laki, alamat tinggal Jalan Triloka 1 Blok D1 Komplek TNI Triloka, RT 1 RW 4 Pancoran, agama Islam, betul. Pekerjaan TNI Mas Aktif ya. Baik, kenal dengan saudara terdakwa? Oh, sudah pernah ya. Kenal dengan saudara terdakwa? Dengan terdakwa saudara kenal? Ada hubungan saudara? Tidak ada ya. Baik, silakan saudara berdiri untuk diambil sumpah. Sekarang agama Islam ya. Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan. Silakan pakai mic saudara saksi ya, selama saudara memberikan keterangan. Untuk giliran pertama, silakan saudara penasihat hukum menyampaikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Jaksa penuntut umum yang terhormati, saudara saksi,
Saya pensiun 1 September 2022. 1 September 2022. Saudara saksi, mohon izin ya, tapi belum paham, mohon dijelaskan untuk pakaian yang saudara pakai untuk, jadi kami belum tahu, artinya kalau memang ada ketentuan memang sudah pensiun tapi boleh memakai baju dinas. Ada ketentuan untuk peraturan seragam di TNI adalah apabila purnawirawan menggunakan label nama putih. Ya. Jadi inilah tanda sudah purna. Baik. Mengapa saya pakai ini? Ya. Karena saya panggil di sini saya hanya untuk tidak mau marwah TNI dirusak hanya oleh sidang ini. Makanya saya datang pakai pakaian dinas. Biarpun saya sudah purna, karena pada saat saya melaksanakan dinas, saya juga ikut peneruskan di dalam penyelesaian pengadaan barang dan kotor awis. Baik. Jadi kami jadi mengerti ya. Cuma tentang apa yang tadi saya sampaikan bahwa persidangan ini kan persidangan negara, artinya tidak adalah diniatkan untuk merusak sesama lembaga negara, tidak ada. Ini proses hukum biasa ya. Nah, nanti kalau memang dari proses hukum terdakwa tidak bersalah, ya kita bebaskan. Jadi tidak ada niatan persidangan itu diniatkan untuk katakanlah, apalagi harus betul-betul kita jaga nama baik marwah Tentara Republik Indonesia TNI, harus kita jaga bersama. Tapi dalam konteks penegakan hukum tentu adalah tidak terkait dengan lembaga atau institusi, tapi tentang oknum-oknum gitu. Ada dimengerti. Jadi jangan ada semacam anggapan bahwa persidangan ini untuk mempermalukan lembaga, sama sekali tidak ada. Dan majelis hakim tentu tidak akan mau ikut-ikutan kalau tujuannya makanya untuk katakanlah merendahkan lembaga, tentu majelis hakim tidak akan mau. Justru ini kan adalah untuk menegakkan marwah. Jadi kalau jangan dicampur adukan antara perbuatan oknum dengan institusi manapun, tidak ada yang punya niatan untuk merendahkan sesama lembaga negara ya. Sepakat ya? Sepakat. Silakan dilanjut. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, pada tahun 2017, sekitar bulan Februari tahun 2017, dapatkah saudara saksi jelaskan di mana saksi berdinas pada waktu itu? 2017 Februari saya berdinas di Inspektorat Jenderal TNI AU. Lebih spesifik, di bidang mana dan apa tugas fungsinya? Saya menjabat sebagai Inspektur Muda Logistik Dirjen AU. Oke. Saudara saksi, sesuai dengan fungsi tugas saudara pada tahun 2017, apakah ada kegiatan semacam audit yang dilakukan oleh Inspektor Jenderal TNI AU? Pada saat itu dilaksanakan investigasi internal TNI AU untuk penyelesaian pengadaan barang helikopter 101. Benar ada ya kegiatan investigasi? Ada investigasi. Dapat saudara saksi gambarkan apa motivasi dan apa yang mendasari sehingga terjadi audit internal tersebut? Pada saat itu karena ada Panglima TNI ke KPK dan Kasau diundang dan seakan-akan dinyatakan terjadi korupsi di TNI AU dalam pengadaan helikopter 101. Sehingga Kasau meminta kepada Panglima untuk melaksanakan investigasi internal di TNI AU untuk masalah pengadaannya ini. Kemudian diizinkan oleh Panglima dan
Kasau memerintahkan kepada Irjen AU untuk membuat tim investigasi internal masalah pengadaan barang helikopter 101. Baik. Kemudian apa tugas saudara saksi terkait dengan kegiatan audit tersebut? Sebagai jabatan struktural, Inspektur Muda bidang logistik adalah membantu tim untuk menyusun, mendapatkan data yang diperlukan untuk tim investigasi. Baik. Apakah saksi mengikuti proses audit tersebut, misalnya kunjungan atau mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan helikopter AW101 ini? Secara tim, saya tidak terlibat di tim, namun sebagai jabatan struktural karena saya menyiapkan karena di bawah logistik, sehingga apabila membutuhkan data, saya mencari datanya, sehingga saya mengikuti proses di dalam tim melaksanakan investigasi. Baik. Sepengetahuan saksi, ya, tadi tidak terlibat langsung, namun mendukung dokumen dan seterusnya ya. Sepengetahuan saksi, apa hasil dari audit investigasi yang dilakukan oleh RTN tersebut terkait dengan pengadaan barang helikopter AW101? Boleh saya lihat data itu? Setelah melaksanakan investigasi, kesimpulan dan saran dari tim investigasi, yang pertama adalah proses perencanaan anggaran untuk pengadaan helikopter VIP dan VIP dan perubahan relasinya menjadi pengadaan helikopter angkut berat sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pemilihan helikopter AW101 sebagai helikopter angkut berat TNI AU sudah berdasarkan kajian Mabes AU, namun selanjutnya helikopter itu dinyatakan sebagai helikopter angkut. Untuk pengadaan, Agusta Westland merekomendasikan kontrak pengadaan helikopter AW101 tersebut adalah antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri, yang idealnya memang kontrak bisa langsung ke pabrik, namun dari pabrik merekomendasikan ke PT Diratama Jaya Mandiri. Itu kesimpulannya. Dan untuk saran agar seluruh proses tahapan kegiatan dalam kontrak tetap dilanjutkan, pesawat tersebut tidak dikembalikan, dan para pejabat TNI AU akan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI. Baik, saudara saksi, terhadap hasil ya audit yang saudara saksi bacakan itu, apakah pada waktu itu disampaikan juga kepada terdakwa hasil audit tersebut? Pengetahuan saksi apa yang terjadi? Saya tidak tahu untuk yang, karena dari sini hasil ini laporan ke Kasau. Baik, saya tidak tahu ya. Maka sampai ke dalam kita. Baik, itu di bulan Februari tahun 2017, sudah saksi ya? Kalau dalam dokumen yang pelajari 24 Februari 2017. 24 Februari 2017. Baik, saudara saksi, ini terkait dengan permasalahan sewaktu audit investigasi yang tadi saksi bacakan. Apakah saksi mengetahui ada permasalahan
komplain dari KPM 1 terkait beberapa item pekerjaan ya yang sudah diperiksa oleh KPM 1. Saudara saksi tahu tidak ada komplain keberatan dari KPM 1? Selama investigasi tidak ada. Tidak ada atau tidak tahu saksi? Karena saya tidak terlibat waktu itu, tidak sempat mencari, sehingga saya tidak tahu ada komplain dari pemeriksaan pertama. Baik. Selanjutnya saksi, apakah saksi tahu? Simpel aja saksi ya, kalau tahu, kalau tidak ya tidak. Bahwa di tanggal 17 Februari tahun 2017, ini masih bulan Februari, ya, atas permasalahan yang dipermasalahkan oleh pihak Kadisada ya, terkait dengan harga dan terkait dengan apakah pesawat ini baru atau bekas. Apakah saksi tahu bahwa Agusta Westland telah mengirimkan surat kepada Kadisada memberikan klarifikasi terhadap masalah yang dipermasalahkan tersebut? Pertanyaan saya, saksi tahu tidak ada klarifikasi dari pabrikan terkait apakah pesawat itu baru atau bekas? Yang kedua, bagaimana konfigurasi dari pesawat itu? Ada. Sebentar, tahu atau tidak? Misalnya? Tahu. Tahu. Nah, bisa jelaskan supaya terang bagaimana saudara tahu? Bagaimana cara saudara mengetahui hal tersebut? Pada saat saya bertugas menjadi inspektur sumber daya dan manusia di Irjen AU, kami melaksanakan wasrif rutin ke Dinas Pengadaan TNI AU. Pada saat itu muncul bahwa AW101 masih belum selesai. Itu kapan itu waktunya? Bulan apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Yang belum selesai itu ketika saudara mengatakan bahasa itu. Sekitar bulannya saya lupa, tapi 2019 itu melaksanakan wasrif. 2019 ya. 2019. Yang belum selesai Di sana muncul pada saat wasrif objek pemeriksaan selalu memberikan permasalahannya. Dari sana muncul ada masalah pengadaan helikopter 101. yang saudara maksud objek pemeriksaan adalah pengadaan Disada. Disada itu memunculkan masih ada permasalahan yang pending adalah pengadaan 101. ya, muncul dari objek terperiksa ya. Terperiksa. Ya. Silakan ya. Baik, terima kasih yang baik. Itu 2019 ya. Baik, terkait informasi ataupun tadi yang saya tanyakan, ini tahun 2017. Kalau tadi yang terangkan saksi 2019, nah sekarang yang saya tanyakan tahun 2017. Apakah saksi mengetahui ada surat klarifikasi dari Agusta Westland kepada TNI Angkatan Udara? Dari kaitannya itulah, makanya kami langsung memeriksa apa permasalahannya. Di sana muncul permasalahannya dan kami mendapatkan data-data bahwa ini pesawat ada klarifikasi dari Agusta Westland mengenai harga, mengenai baru atau bekas, itu kami sudah mendapatkan pada saat mengadakan wasrif, sehingga kami tahu ada dokumen itu bahwa sudah ada klarifikasi. Jadi TNI AU dalam hal ini Disada sudah membuat surat, kemudian diklarifikasi oleh Agusta Westland mengenai harga dan bahwa barang ini adalah brand new, baru.
Baik. Tadi saksi ya, saya baru sampai di tahun 2017 tadi ya. Baik. Kemudian, apakah saksi tahu bahwa akibat permasalahan ya, ada serah terima barang yang kemudian dipermasalahkan oleh pihak wisata, dalam hal ini KPM 1, apakah saksi tahu kemudian akhirnya kontrak itu diputus oleh TNI AU CQ Karisata? Tahu atau tidak? Tahu. Tahu ya. Selanjutnya, apakah saksi tahu akibat pemutusan kontrak terhadap Karisata tersebut ya, yang merugikan terdakwa, kemudian terdakwa mengajukan gugatan terhadap TNI AU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait pemutusan kontrak sepihak tersebut? Saksi tahu atau tidak? Tahu. Baik. Bila saksi tahu, apa yang saksi ketahui tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut? Dari hasil Pengadilan Negeri Jakarta Timur salinan putusan ini, saya tahu bahwa mengadili provisi menyatakan tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima. Defensi eksepsi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menyatakan sah dan berharga kontrak jual beli nomor KJB /300 /1192 /DA RM /2016 AU atau nomor 111 DJM Romawi 7 2016 tentang pengadaan helikopter angkut AW101 tanggal 29 Juli 2016 yang diamandemen oleh kontrak nomor 135/AMD /300 /1192 DA RM /2016 AU atau nomor 26 DJM DIR MAB AU Romawi 12 2016 tentang pengadaan helikopter angkut AW101 tanggal 30 Desember 2016, menyatakan surat nomor B /15732 Romawi 7 2017 tertanggal 17 Juli 2017 dan surat nomor B /20803 Romawi 9 Ya, saksi ya. Untuk itu kami sudah mengetahui ya. Intinya yang ditanya pengetahuan saksi. ya. Jadi kalau saksi mengetahui sumbernya adalah dari putusan pengadilan, gitu Ya. kan? Ya, cukup dilanjut yang lain. Baik. Terima kasih yang mulia. Baik, jadi saksi mengetahui terkait dengan proses ya. Kemudian terkait dengan tugas dan fungsi saksi, ya, apakah ada koordinasi antara saksi dengan pihak Karisata ya, sebagai unit yang melaksanakan ketentuan pengadilan tersebut? Setelah ada putusan ini, apakah ada saksi menemui atau berkoordinasi? Ada tidak kegiatan semacam itu? Ada, setelah saya kembali ke Irjen AU. Setelah
Apa sebelumnya sudah sempat keluar? Pada saat saya dialog sempat pindah ke Litbang, kemudian kembali lagi ke Dirjen AU. Baik, kembali ke JNO sekitar bulan berapa tahun? 2019. Oh, 2019, 2019. 2018 ya. Saudara saksi, ini masih terkait dengan proses ya yang saksi alami, lihat atau dengar sendiri. Apakah saksi tahu bahwa sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan tadi yang saksi sampaikan tahu itu, lalu kemudian di tahun 2019 ada setelah terima barang antara KPM 2 dengan penyedia jasa dalam yang terdakwa yang secara bahasa sering disebut secara etis atau dalam keadaan apa adanya. Saksi tahu tidak ada proses itu? Tahu. Tahu. Sejauh mana? Bisa saksi jelaskan hal yang saudara saksi tahu itu? Jadi ada setelah BPK melaksanakan PDTT terhadap alutsista TNI AU yang salah satunya termasuk adalah pengadaan AW101. Dari hasil PDTT kemudian ditindaklanjuti dengan saran dari BPK. Saran dari BPK adalah menerima barang yang sudah datang, basic helikopter dan juga perlengkapan yang lainnya. Kemudian kelebihan pembayaran dari termin 1-2 itu apabila dikembalikan apabila ada kelebihan. Termin 3-4 pada saat itu sudah di escrow, sudah akan di escrow. Nah ini hasil ini adalah hasil dari KPM 2 setelah menghitung barang yang datang, helikopter dan barang-barang yang ada, kemudian diperiksa, kemudian dengan list harganya berapa, itu ada jumlahnya berapa, kelebihan pembayaran berapa, sudah dikembalikan. Inilah pesawat sudah diterima oleh TNI AU setelah dilaksanakan pemeriksaan KPM bahwa barang yang datang sudah diterima. Coba dijelaskan saksi, itu KPM itu apa? Panjang dari apa? Komisi Pemeriksaan Material. Komisi Pemeriksaan Material. Yang berwenang menentukan siapa KPM? Apakah disada atau pasal? Bukan jabatan, tapi PPK. Kemudian PPK meminta, kemudian keluarlah sprintnya tetap dari Kasal. Jadi sprint adalah Kasal. Jadi memerintahkan membentuk tim KPM itu adalah sprint Kasal. Tapi secara proses pengadaan semua ada di pengendalian PPK untuk proses pengadaannya. Baik, pertanyaan saya, KPM itu bekerja berdasarkan perintah Kasal. Surat perintah Kasal. Baik. Saudara saksi tadi menyebutkan dalam keterangan bahwa ada pengembalian. Dapat lebih rinci lagi, apa yang dimaksud dengan pengembalian ini? Setelah KPM menghitung, melihat barang yang datang, kemudian dihitung basic helikopter berapa, perlengkapan yang sudah datang berapa. Nah inilah ada jumlahnya, terdapat jumlahnya, ini ada di berita acara. Kemudian disangkutkannya dengan pembayaran yang sudah terjadi, pembayaran termin 1 dan termin 2. Kemudian setelah dihitung ternyata ada kelebihan, sehingga kelebihan dari yang sudah dibayarkan dengan barang yang sudah datang, kelebihannya dikembalikan ke kas negara. Baik. Apakah saksi melihat bukti pengembalian dari terdakwa kepada negara? Melihat ada Bentuknya apa? Kwitansi kah atau kwitansi, kwitansi ya? kwitansi dengan rekening. Itu sekitar kapan? Saya melihat itu karena meriksa tahun 2019. 2019.
2019 ya. 2019. Pasca putusan ada pemeriksaan, ada penerimaan serta barang, kemudian ada pengembalian. Kelebihan bayar atau pengembalian apa? Pengembalian kelebihan pembayaran dari termin 1 termin 2. Apakah kelebihan bayar itu adalah hasil dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh KPM 1? Misal, ya, kargodol dan lainnya. Apakah itu bentuk dari pengurangan atas barang yang dilaksanakan itu atau seperti apa kondisinya? Secara ini ada di KPM sebetulnya. Jadi KPM betul-betul hanya menerima, menghitung barang yang datang. Melihat sekarang helikopter yang datang adalah ini, barangnya ini. Sebentar ya. Yang ditanyakan oleh penasihat hukum adalah apa yang dilakukan oleh KPM ya. Dan pertanyaannya, apakah ketika saudara melakukan audit investigasi, saudara ikut melakukan audit investigasi atau tidak? Itu bukan audit investigasi, Pak. Apa? Saya melaksanakan pada saat itu adalah wasrik. 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 Baik. Rutin. Dalam konteks wasrik rutin, apakah saudara juga melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan atau proses pekerjaan yang dilakukan oleh KPM? Melihat hasil. Melihat hasil dan juga diaudit. Apakah benar dia menghitung barang apa saja yang diterima? Ya, artinya saudara ikut melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tupoksi yang dilakukan oleh KPM. Betul. Termasuk hasilnya. Hasilnya. Ya, saudara sendiri yang memeriksa. Tim, karena saya mengendali, tim saya lah yang memeriksa. Baik, silakan lanjut. Terima kasih. Baik, saksi, hal yang sudah terangkan tadi itu dalam waktu 2019 ya. Kemudian saya melanjutkan ke peristiwa tahun 2020. Saudara saksi, tahun 2020, apakah saksi masih di Irjen atau sudah pindah ke satuan lain? 2020 bulan Desember saya pindah ke staf ahli Panglima TNI. Sebagai apa jabatannya? Staf ahli ekonomi, perdagangan dan keuangan. Baik. Apakah selanjutnya juga pernah menjadi Aslok Panglima TNI? Setelah itu bulan April 2021 saya menjadi asisten logistik Panglima TNI. Baik. Saya tanya itu supaya ada korelasi antara fungsi tugas saudara dengan apa yang diketahui. Saudara saksi, apakah saksi tahu pada bulan Desember 2020 Irjen Panglima TNI bersurat kepada Panglima yang intinya mengatakan merujuk kepada prosedur data yang tadi saksi uraikan, ada penyewa barang atau pengembalian, maka Irjen TNI meminta kepada Panglima untuk dilakukan percepatan penyelesaian proses pidananya. Itu permintaan Irjen Panglima TNI bintang 3 kepada Panglima. Kedua, Irjen Panglima TNI juga bersurat kepada Danpom TNI AU yang kemudian juga minta percepatan. Saudara kasih tahu tidak soal ada surat itu dan apa yang terjadi di internal Polri? Tahu. Jadi pada saat saya sudah menjabat Aslok, Irjen TNI dan Irjen AU, Irjen AU mengadakan koordinasi dengan Irjen TNI karena permasalahan pengadaan AW 101 ini ada di POM TNI, bukan di POM AU, tapi ada di POM TNI. Sehingga melakukan koordinasi dengan Irjen TNI. Irjen TNI kemudian mereview sekali lagi, membuat tim, dan akhirnya bersurat kepada Panglima bahwa ada suratnya. Irjen TNI
melaporkan perkembangan dan saran penyelesaian masalah pengadaan helikopter AW101 tahun anggaran 2016. Yang intinya, Irjen TNI telah membatalkan surat Irjen TNI nomor L/89 Romawi 11/2017 tanggal 30 November 2017 perihal laporan hasil audit forensik perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian proses hukum terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam pengadaan helikopter AW101 yang sudah terlalu lama dan cenderung berlarut-larut. Di sisi lain, secara prinsip pada pengadaan helikopter AW101 tidak terjadi kerugian negara, serta untuk efektivitas dan percepatan penyelesaian proses hukum disarankan Bapak Panglima TNI berkenan memerintahkan dan Puspom TNI melaksanakan percepatan penyelesaian hukum dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Orjen TNI. Itu isi surat dari Irjen ya? Dari Irjen. Pertanyaan saya begini ya. Apakah saksi, tolong disampaikan kepada kami, apakah saksi mendapatkan tugas secara khusus dari Panglima TNI atau sekedar mendengar saja terkait dengan penyelesaian ini? Sebagai asisten logistik, saya mendapat perintah langsung dari Panglima TNI untuk segera mempercepat proses pengadaan AW101 ini. Dalam konteks melaksanakan perintah itu, koordinasi seperti apa yang saksi lakukan menyongsong surat yang dari Irjen Panglima itu? Saya sebagai asisten logistik kemudian berkoordinasi dengan Irjen TNI. Nah, dengan Irjen TNI ini kami melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara sebagai papera para tersangka yang ada di TNI AU. Jadi Kasau adalah perwira, sebentar Pak, papera nggak dipakai. Penyerah perkara, paperannya. Jadi tersangka ini semua adalah paperannya Kasau, bukan Panglima TNI. Sehingga saya dengan Dirjen TNI menghadap Kasau untuk menyelesaikan masalah pengadaan AW101 ini. Baik. Apakah saksi tahu apa hasil dari keputusan Papra pada waktu itu? Di Papera meminta untuk segera diselesaikan ke Orjen, pada saat itu ke Orjen TNI, dan Orjen TNI langsung ke Otmilti Jakarta. Otmilti Jakarta kemudian memberikan saran hukum kepada Papera, salah satunya adalah menghentikan penyidikan. Pengetahuan saksi, apakah sudah dihentikan penyidikan terhadap para tersangka prajurit TNI? Setelah Papera menyatakan penghentian, berkas diserahkan kepada POM TNI AU. Kemudian di POM TNI AU sudah selesai menghentikan penyidikan. Saksi mengikuti proses penghentian penyidikan itu? Kami ikuti. Baik, apakah saksi dapat coba lebih didetailkan? Pertanyaan bukan apakah saksi mengikuti proses jadi penghentian penyidikan. Apakah saudara saksi saat itu terlibat katakanlah di gelar perkaranya, kemudian di tahap-tahap yang sebelum pengambilan keputusan tadi saudara langsung mengikuti prosesnya? Karena saya sebagai aslok tidak secara hukum tidak terlibat, tapi saya dengan Irjen TNI
karena di sana yang diketuai oleh Irjen TNI untuk permasalahan pengadaan AW ini, sehingga kami mengikuti saja Ya. perkembangannya sampai mana. Nah itulah yang perlu harus dijelaskan di sini, karena saudara tadi menjawab pertanyaan pendamping, saudara mengikuti. Nah, mengikuti itu apakah inherent di dalam proses secara langsung, atau saudara hanya katakanlah antar bagian, saudara karena posisinya sebagai aslok, kemudian saudara berkoordinasi dengan pihak tim yang langsung menangani seperti itu. Maksudnya mengikuti itu seperti apa? Karena ini adalah masalah pertama adalah di Mabes TNI, sehingga dengan diketuai oleh Irjen TNI kita segera menyelesaikan. Setelah diserahkan ke Puspom TNI, Puspom AU, disitulah sudah kita sebagai yang di Mabes TNI sudah lepas bahwa itu sudah ada di POM AU, dan kita hanya mengikuti perkembangan bahwa di POM AU sudah selesai. Maksudnya saudara hanya mengikuti proses yang dilakukan oleh bagian lain, oleh POM, kan begitu ya? Ya. Silakan. Baik, saya ingatkan kepada saksi, ya, mungkin lupa ya. Sebelum penghentian penyidikan ada rapat antara bagian TNI dan POM TNI, ya, kemudian Babinko yang bersama-sama dengan Hotmail di Jakarta 2, yaitu memaparkan bahan pendapat kepada Kasat. Pertanyaan saya, apakah saksi hadir pada waktu itu? Hadir. Nah, itu yang dimaksud. Itu kan semacam gelar. Hotmail ini sebagai jaksa memaparkan apa pertimbangan hukumnya, sehingga direkomendasikan kepada Pak Pra untuk dihentikan. Dapat saudara saya dijelaskan apa yang didengar pada waktu itu disampaikan oleh Hotmail? Kan ikut bicara itu kan? Ya. Hadir. Ya. Apa yang saksi dengar pada waktu ada paparan dari jaksanya, ada editor militer tinggi 2, gitu ya? Yang menyatakan bahwa intinya, saya hanya menyatakan intinya saja karena pada saat itu kita rapat, intinya bahwa ini penyidikan dihentikan, dan apabila ada kemudian ada bukti baru bisa dibuka kembali. Hanya itu saja inti dari, dan itu harus diserahkan, segera diserahkan ke Pak Pra, dalam hal ini berkas ke POM AU. Itu saja. Baik. Jadi ada kalimat dihentikan, tapi jika ditemukan bukti baru bisa dilanjutkan ya. Nah, waktu itu di paparan atau saat pengumuman? Paparan. Pada saat paparan, sebelum dari Hotmail memberikan saran ke paparan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya ingin kembali ke belakang dikit, saksi. Ini karena kaitan dua proses ya gitu. Pada saat 2019 yang tadi saudara saksi mengatakan ada perintah dari Panglima, kan? Apakah pada waktu itu pernah dilakukan koordinasi dengan KPK? Atau apakah pernah ada rapat yang dilakukan di mana misalnya dalam rangka menyelesaikan perkara itu? Ada koordinasi dengan KPK di Mabes TNI. Bisa dijelaskan secara rinci bagaimana prosesnya? Jadi pada saat itu Irjen TNI mengadakan koordinasi dengan KPK, kemudian dari KPK hadir, dan kami membicarakan bagaimana penyelesaian. Tapi ya secara saya hadir karena Aslok bagian dari tim Mabes TNI. Intinya ini harus segera diselesaikan. Tapi secara substansi kita belum mendapatkan. Baik, saksi. Yang hadir saya itu siapa yang hadir KPK? Biar jelas. Deputi Penindakan Ada yang lain? Bapak Karyoto. Ada satu lagi, cuman saya tidak tahu bukan nama. Dari pihak TNI
Yang hadir? Irjen TNI, Aslok, Babinkum, Orjen TNI, dan POM TNI, kemudian perwakilan dari TNI AU dari Irjen AU. Baik. Saudara saksi, apa yang disampaikan oleh pihak TNI di hadapan para perwakilan KPKP? Sehingga saksi apa yang disampaikan? Kami menyampaikan bahwa kami sudah selesai, sudah menghentikan. Kalau ini menghentikan, kemudian apa lagi yang mau dikerjakan? Baik. Saudara saksi, apa yang saksi dengar? Apakah ada respon tanggapan dari perwakilan KPK pada waktu itu? Respon dari KPK akan ditindaklanjuti. Hanya itu saja, akan ditindaklanjuti, akan dibawa ke pimpinan. Baik. Tolong diulangi, itu sekitar tahun berapa? 2019 ya? 2020. Itu setelah penghentian atau sebelum penghentian? Setelah penghentian. Setelah penghentian. Setelah penghentian. Baik. 2020. Ya. Kita 2020 akhir atau 2021 awal. Baik. Penghentian itu dokumen yang kami terima di Agustus tahun 2021. Agustus tahun 2021. Karena itu saya ulangi, apakah tadi pertemuan dengan KPK itu setelah penghentian? Setelah penghentian penyidikan oleh Paparan Baik. di POM TNI AU. Apakah masih ada pertemuan lain antar pimpinan dalam hal ini POM TNI atau Mabes TNI dengan pimpinan KPK setelah pertemuan yang tadi? Kalau yang saya terlibat, saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Saya kembali kepada proses pengadaan. Setelah penghentian penyidikan, kemudian tadi diceritakan ada koordinasi. Apakah kemudian saksi tahu bahwa ada proses dari TNI AU menyampaikan kepada Kemhan untuk segera dimasukkan helikopter ini ke SIMAK BNN? Saksi tahu tidak? Tahu. Tahu ya. Apakah saksi tahu sudah ada kartu KDP-nya? Jadi SIM helikopter ini pada saat setelah ada berita acara penerimaan itu langsung diproses masuk ke SIMAK BNN menjadi barang milik negara hanya dengan status KDP, konstruksi dalam pekerjaan. Kartunya sudah keluar. Sudah ada KDP-nya ya? Sudah ada. Saksi lihat ada KDP-nya? Ada. Nggak usah, nanti saya persekarang jaga kalau ada. Ahli, saya ulangi, saksi ya. Saya teringat penegasan majelis hakim beberapa sidang yang lalu, dan itu mendorong saya untuk mendalami pertanyaan pada saksi. Ada status KDP, ya kan? Pertanyaan saya, itu sampai kapan berakhir? Sepengetahuan saya, kenapa di sana ada KDP? Karena di laporan keuangan Kemhan TNI bahwa masih ada dana yang dibatasi penggunaannya untuk diproses pengadaan AW 101. Itu sebesar 139 miliar sekian. Itu dana yang dibatasi penggunaannya. Sementara uang ini belum bisa dikembalikan ke kas negara. Baik, ya intinya begini. Kapan KDP itu berakhir? Apakah kemudian kalau dana yang saksi katakan 1,9 itu kembali pada negara, KDP-nya cabut? KDP cabut karena sudah tidak ada catatan lagi di laporan keuangan Kemhan TNI, masih ada dana yang dibatasi penggunaannya ini harus dikembalikan ke kas negara. Apa yang mendasari keterangan saksi ini? Apakah sebuah praktik yang lampau atau apa yang mendasari bahwa ada pernyataan bahwa KDP itu akan berakhir ketika ada uang yang dibatasi penggunanya sudah kembali ke negara? Itu ada di laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan itu
apabila masih ada permasalahan, dia pasti tidak akan keluar. Simak BUMN-nya pasti akan masih dalam proses KDP. Apabila sudah tidak ada permasalahan, ini akan selesai KDP. Sehingga uang dana yang dibatasi inilah yang menjadi hambatan pengerjaan KDP. Baik. Selanjutnya ini terkait dengan anggaran. Apakah saksi tahu di tahun 2022 bahwa helikopter V101 yang sedang disidangkan ini telah dilakukan pemeliharaan dan perawatan oleh Kemhan dengan anggaran Kemhan sendiri? Saksi tahu? Tahu. Jadi sudah ada kontrak untuk return to service untuk pesawat 101 ini untuk sudah dilaksanakan pemeliharaan terhadap pesawat tersebut dan dikerjakan di Kemhan TNI. Dapat secara rinci saudara jelaskan bagaimana saksi tahu hal ini? Apakah terkait dengan para saudara petugas di masa lalu atau bagaimana saudara mengetahui ada kegiatan haruat sementara sedang dalam proses hukum? Pada saat itu Seknek menginginkan pesawat 101 untuk digunakan menjadi pesawat kepresidenan. Oke. Karena kemudian Sebentar, pada waktu itu kapan itu? Kapan itu? sekitar yang saya tahu sekitar 2019-an. Tapi saya masuk sudah saya ikut rapat yang kesekian kali. Pada saat saya terlibat dengan Setnek itu sudah rapat yang kesekian kali, 3 atau 4 kali di awal 2019. Nanti terlibat dalam proses, apakah terlibat dalam proses penganggarannya? Tidak, saya terlibat sebagai inspektorat. Sebagai inspektorat harus tahu karena pesawat ini masih dalam masalah, sehingga inspektorat diikut sertakan di dalam perencanaan dari Setnek ini menggunakan pesawat sebagai presidenan. Itu ada bukti apa yang bisa meyakinkan bahwa sudah ada kegiatan seperti itu? Ada hasil rapat, Kalau kegiatan ada surat. ada apa bukti? Nah, kegiatannya sekarang sudah terjadi kontrak. Sudah terjadi kontrak untuk return to service dari pesawat 101 oleh Kemhan TNI. Artinya pesawat ini sudah milik negara, sehingga sudah mendapatkan anggaran dari negara. Baik, saudara saksi, ini saya minta benar-benar saksi sampaikan secara jujur, karena saya hanya mampu menyampaikan sesuatu yang menurut saya benar. Ini menurut kemudian ini mengenai prokon. Apakah saudara saksi mengetahui eskrokon itu lazim dan biasa di TNI atau TNI AU saja? Di TNI. Jadi eskrokon diberlakukan awalnya dengan perpan. Eskrokon itu. Kemudian Enggak, dijawab dulu pertanyaan yang pertama dari hukum apa lazim digunakan di TNI AU. sangat lazim karena itu kami lakukan di TNI. Jadi lazim ya. Lazim. Baru pertanyaan berikutnya silakan dijawab dari yang kedua tadi pertanyaan. Kenapa lazim? Kenapa lazim? Karena alutsista itu ada yang tidak bisa dikerjakan dalam 1 tahun, sehingga kita diberikan kewenangan eskrokon ini 90 hari. Namun setelah 90 hari tidak selesai, itu tetap berlaku denda segala macam. Merujuk di ketentuan apa? Aturan Pengadaan barang dan jasa. Kalau yang 90 per PAM, 90 hari bisa melaksanakan sehingga dana itu menjadi eskrokon. Perpang nomor berapa itu? Saya tidak tahu persis, ada di Ada ya? ada. Ada dasarnya ya?
Kelaziman itu sejak kapan setahu saksi? Atau baru saja 2016 ini atau sudah sejak lama sejak dinas aktif saksi? Sudah sejak lama. Seberapa lama? Kalau saya sudah mulai terlibat di dalam pengadaan itu tahun 2015, 2014, ya harusnya sebelum itu sudah dilaksanakan. Sudah sejak lama ada praktek Ada. Askrokon itu ya, bukan hanya di Kris Awin saja. Itu Tidak. maksud. Saksi kan pernah jadi pemeriksa ya, Betul. pada waktu pengadaan barang jasa. Dalam konteks Askrokon ini pengetahuan, jawab tidak kalau nggak pas nggak boleh. Askrokon itu sepengetahuan saksi masih uang negara atau sudah menjadi uang swasta? Jangan ditanya itu pendapat yang bukan keahlian, karena jelas bukan ahli keuangan negara. Hanya ini saksi fakta ya. Oh baik, terima kasih Mbak. Kemudian ke saya rubah mulai saja. Ini terkait dengan Askrokon lagi, masih yang tadi. Askrokon itu saksi tahu tidak dalam apa namanya proses pengadaan AW yang sekarang ini, ya berapa jumlahnya yang saksi tahu? 139 miliar lebih. 139 miliar lebih ya, itu yang saya ketahui ya. Baik. Pernah atau tidak ada uang Askrokon? Ya. Saya ulangi. Sejak saudara saksi berdinas sebagai TNI, bahkan dalam fungsi pengadaan barang jasa dari pembatas sejak dimulai, pernah tidak saksi mendengar atau mengetahui ada uang Askrokon yang diblokir oleh penyidik? Saya sebagai auditor tidak boleh, ada aturannya. Askrokon tidak boleh blokir karena itu uang negara. Sebentar, biar benar. Itu lari jawabannya kan ke pendapat. Nah, tadi juga saya tahu tidak. Jadi yang ditanyakan itu yang langsung terkait dengan fakta yang diketahui. Ya, saya ingin menuju situ yang mulia. Tadi kan sudah pengantarnya sudah betul, sudah tanyakan Askrokon yang saat ini sekitar 1,13 berapa miliar tadi. Kalau itu berarti sudah menuju ke hal yang faktual. Ya. Tinggal berdalam saja. Ya. Pengetahuan saksi sudah mana Baik, dan sifatnya pendapat. baik. Nah, oke, terima kasih yang mulia. Uang Askrokon 139 sepengetahuan saksi disita atau diblokir? Kita tahunya diblokir. Dan itu pada saat saya pemeriksaan di Seada, itu salah, tidak boleh. Makanya saya ada catatan di sana sebetulnya. Ya saksi ya, jangan saudara memberikan pendapat boleh tidak boleh. Yang pertanyaannya kan tadi apakah saudara mengetahui Saya uang itu diblokir. disita atau diblokir, saudara jawab blokir. Artinya saudara mengetahui itu sudah pertanyaan. Ya. Jawabannya itu. Saudara mengetahui diblokir ya. Soal keadaan yang lain saudara kira-kira tahu ya. Saksi tahu atau tidak? Kalau 139 itu disita, tahu atau tidak? Tidak, Tidak tahu. tidak tahu. Baik. Saksi, saya kembali kepada dakwaan. Saya juga tidak pernah bisa punya akses, bisa melihat ya, karena itu saya berharap saksi menyatakan. Apakah saksi pernah melihat langsung helikopter ini ada dan di mana tempatnya? Kalau pernah melihat, Pernah ya. kapan saudara melihatnya? Mulai pesawat datang, pernah melihat. Kemudian pada saat wasrik, Oke. kemudian terakhir 2 minggu lalu 2 minggu lalu saudara saksi melihat objek AW101 itu. Di mana tempatnya sekarang? di Lanut Halim Perdana Kusuma. Di Lanut dan Kusuma. Sewaktu saudara saksi melihat terakhir kan, apakah dalam apa namanya pesawat itu ada nameplate? Ada tidak? Saksi lihat Ada, ada nameplate-nya ya. ada. Baik. Selanjutnya, sewaktu saksi melihat keadaan pesawat, apakah masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Masuk ke dalam.
ketika saksi masuk ke dalam, ya, apakah bangku-bangku dalam helikopter itu ya, saling berhadapan? Ini helikopter berhadapan begini, jadi berjejer, atau dia membelakangi, menggambarkan kondisi VIP? Menggambarkan pesawat transport pasukan, jadi berhadapan-hadapan. Posisinya berhadapan-hadapan. Ya? Berhadapan-hadapan. Itu kondisi terakhir yang saudara lihat. Baik. Saudara saksi, sepengetahuan saksi, pesawat helikopter ini apakah pernah diterbangkan di Indonesia? Pernah. Pernah. Pada saat datang. Pada saat datang, Pada saat datang, cuma saya tidak tahu misinya apa. Saya pernah terbang. apakah saksi tahu pernah dilakukan tes flight ini terbang? Tes flight. Kapan itu terjadi? Pada saat awal datang. Setelah yang saya tahu, setelah dirakit kembali, kemudian ada beberapa komponen yang dipasang, kemudian dilakukan ground run. Baik. Enggak, mungkin barangkali kaitannya dengan fungsi saudara selaku wasrik ya, ketika melakukan fungsi wasrik. Untuk jawaban pertanyaan kapan apakah saudara tahu mengetahui suatu pernah diterbangkan, tentu jawabannya pakai data dong. Jangan dikira-kira, karena kan saudara kan di situ kan pengawas dan pemeriksa, artinya kapan itu helikopter diterbangkan, dites flight, itu kan harus berdasarkan data. Untuk inspektorat, pada proses pengadaan kita mulai memeriksa adalah post audit. Jadi pada saat dia terbang segala kita hanya baru pengetahuan saya, dan saya sebagai orang Apalagi teknik. kalau yang namanya helikopter terbang itu pasti ada recordnya. Ada. Iya, maksud saya harusnya saudara tunjukkan itu berdasarkan recordnya kapan, berapa jam, berapa tes flightnya, terus yang itu tercatat pos kan, pos tadi sudah bilangnya. Post audit. Nah, pos audit, apakah dasarnya di situ? Di pos audit yang saudara lakukan. Jangan dikira-kira, karena saudara saksi fakta. Kalau untuk tes flight, karena itu masih proses pengadaan, Ya. kita belum masuk. Nah, Inspektorat belum masuk. Tapi saya tahu itu ada karena itu pengetahuan saya sebagai seorang teknik pesawat terbang. nah justru itu tahunnya itu tentu harus ditanya dong. Kalau saudara tahunnya itu dari mana, kan begitu. Kalau dalam konteks wasrik, saudara harus tunjukkan ini datanya begitu. Tapi kalau dasar saudara hanya pengetahuan saudara secara umum sebagai seorang perwira di TNI AU, nah itu beda lagi nanti penilaiannya. Kalau saudara masukkan mengetahui adanya tes flight itu yang mana? Kalau konteksnya adalah konteks sebagai wasrik, ya beda cerita. Yang mana yang saudara mengatakan mengetahui bahwa itu pernah dites flight? Ya ini yang mulai saya buat pertanyaan yang mulia. Ya. Jadi ahli, saksi siap. Saksi yang saya tanyakan itu, saksi menyatakan mengetahui tes flight. Ya. Nah, tes flight itu kapan? Nanti tanyakan majelis. Kalau sudah tahu kapannya, dalam konteks apa? Apakah dalam konteks pengawasnya atau pengetahuan secara umum? Nah itu tolong dijelaskan. Secara umum. Secara umum ya. Secara umum. Baik. Saksi, ini karena saudara juga memeriksa dan juga mendapatkan keyakinan ya. Sebenarnya apakah saksi memeriksa data pada waktu sebagai pengawas itu yang menunjukkan sudah ada bukti pembayaran terkait dengan pengadaan helikopter AW101 ini? Ada bukti pembayaran. Ada bukti pembayaran. Ada bukti pembayaran. Setahu saksi yang saksi lihat pada waktu itu pembayaran tahap berapa? Tahap 1, tahap 2. Tahap 1 dan tahap Tahap 2. Kalau tahap 3 dan tahap 4? Yang katanya diblokir KPK. Bukan. Apakah sudah dibayarkan atau belum? Belum. Belum ya. Belum. Baik. Tahap 1 dan tahap 2 ya. Saksi tahu sudah dibayarkan. Dibayarkan. Tahu saksi jumlahnya berapa? Tahap 1 itu yang sudah dibayarkan. Sudah data.
Atau seingat saksi berapa? Tahap 1 443 miliar 340 juta. Tahap 2 147 miliar 780 juta. Baik. Terhadap keterangan saudara yang mengatakan jumlahnya 1,3 miliar itu ya. Pertanyaan saya berikutnya, yang saksi ketahui pembayaran dari bekas atau bendara itu kepada pihak media jasa itu secara cash atau apa cara bayarnya? Atau dalam bentuk apa? Kalau lihat dari dokumen semua transfer. Pengambilan, mungkin kalau saya melihat hanya ada dokumen pembayaran, tapi metode pembayarannya saya tidak tahu persis. Tapi sudah ada dokumen pembayaran. Sudah ada dokumen pembayaran. Berupa apa itu? Kwitansi kah atau cek kah? Kalau untuk di TNI AU itu menggunakan KU 17. Ya, kalau 17 ini kita belum paham apa bentuknya. Kan Itu ini kalau bayar ada uang cash, transfer atau cek, itu yang mau saya tanyakan. Ini bayarnya pakai apa? Yang kasih tahu, saya tahu. harusnya tidak ada cash. Ya, kalau untuk saya, yang saya tahu sudah terjadi pembayaran, ada dokumennya. Tapi metode itu orang keuangan yang ngatur. Gunakan dua ya, pembayaran termin ke-1 dan termin kedua ya. Yang kedua, Baik. Saya juga yang dapat penegasan. Tadi saksi menerangkan bahwa ada serah terima barang di tahun 2019. Ya, di awal pertanyaan saya tadi ya. Berapa nilai barang yang diserah terimakan dari penyedia jasa kepada TNI AU di tahun 2019 tadi? Nilai uangnya berapa? dari hasil berita acara, barang yang diterima, helikopter dan perlengkapannya, pesawat beserta aksesoris, 5 item kelengkapan dan training seharga 550 miliar 563 juta 910.814. Itu dalam dokumen berita acara ya? Di berita acara. Berita acara apa itu? Berita acara tentang permintaan barang
berita acara tentang pemeriksaan barang. Baik. Saksi mengetahui kaitan dengan pembayaran Kapsa Papua, betul? Tadi dijelaskan. Kemudian secara etis, tadi berita acara itu ya, Berita acara 500, lebih kurang 550 miliar ya. Coba saksi yang diulangi, saksi lama-lama nggak sih kata 550 miliar 563 juta 910.814 70,70. Saksi, saya minta penegasan. Tadi uang yang dikembalikan oleh terdakwa itu berapa jumlahnya? Uang yang dikembalikan oleh mitra sebesar 31 miliar 689.290. Baik, izin yang mulia, satu lagi nih. Ya, silakan. Terkait keterangan saudara saksi yang mengatakan pernah mengunjungi helikopter ya. Yang terakhir kapan tadi? 2 minggu lalu tanggal 5 Februari Pak. Ini yang melihat dari saya itu rekan-rekan yang lain. Silakan. Silakan.